Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sore hari seperti biasa gua main ke taman, bikin konten. Ada wawancara Adam Crafton ini dari The Athletic dengan Bruno Fernandes yang menurut gua cukup ya menurut gua bisalah kita atau gua angkat di konten gua kali ini. Gua translate dan nanti akan gua kasih opini. Suhu hari ini sudah atau sore ini semakin dingin di sini, 14-13 derajat. Jadi mungkin ya gue berusaha untuk nggak sesingkat sih, tapi ya kita lihat lah ya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Oke, langsung aja. Bruno Fernandes eksklusif Manchester United, Ghost of the Past and marking the referee. Wah, ini tentang wasit juga ya disinggung, tapi ya ada banyak informasi di sini. Bruno Fernandes, gua rangkum saja ini ya. Dia mengatakan kalau Anda bisa merasakan ini tentang atau antara kita. Ini terkait dengan spotlight kehidupan dari Bruno Fernandes ya. Apa yang dirasakan saat ini. Ini Anda bisa merasakan ini tentang kita, tentang fans di dalam atmosfer. Dan ini seperti kembali ke masa lalu. Semuanya merasakan kalau sempat merasakan ya, percaya diri ini rendah, terutama setelah hasil buruk menghadapi Brighton dan juga Brentford. Semuanya seperti sedikit takut ya. Tapi tentu saja perasaan yang terbaik adalah ketika bermain sepak bola. Saya merasakan sesekali ini seperti hantu di masa lalu. Artinya hantu di masa lalu ini artinya dari musim-musim sebelumnya, terutama musim lalu di mana Manchester United ini tampil cukup buruk. Sempat merasakan ada kekhawatiran ya, Manchester United akan mengalami musim yang seperti itu. Itu setelah menghadapi Brighton ya, di pertandingan pertama kalah di kandang sendiri. Lalu setelah Brentford bahkan lebih buruk lagi. Kita kebobolan sebuah gol untuk for nothing ya, untuk sangat mudah, kurang lebih demikian. Dan tiba-tiba ya Anda bisa melihat energi dari tim ini sangat rendah, percaya diri tim juga sangat rendah. Lalu dia melanjutkan ya, percaya diri di dalam sepak bola ini memang bukan segalanya, tapi hampir segalanya. Ketika Anda memiliki percaya diri dengan rekan Anda, dengan pelatih Anda, dengan fans, ini sangat penting karena seringkali ya di atas lapangan ketika Anda melakukan kesalahan passing ya, semuanya atau ya semua orang seperti bagaimana begitu, kurang lebih demikian. Anda bisa merasakan di dalam momen tersebut, tapi ketika Anda tidak bisa melakukan passing dengan baik atau melakukan passing yang salah, lalu Anda bereaksi dengan cepat, Anda melihat fans menghargai hal tersebut. Jadi untuk kita ini tentang bagaimana mendapatkan kepercayaan diri dan kita mampu melakukan sesuatu. Ketika saya berbicara tentang hantu dari masa lalu, saya maksudkan adalah apa yang kita rasakan di masa lalu. Ya, seperti setiap kali kita melakukan kesalahan passing atau hal-hal lain, kita membuat kecewa ya seseorang atau beberapa orang, dan Anda harus melakukan atau Anda mulai ya melakukan kesalahan lainnya. Tapi sesungguhnya Anda harus berpikir, saya harus mencoba. Saya tahu karena saya telah memiliki lebih dari 400 pertandingan di karir saya. Saya memiliki pertandingan yang buruk, pertandingan yang baik, pertandingan yang normal. Saya tahu ini tentang pengertian apa yang Anda telah lakukan cukup baik ya, dan Anda harus melakukannya. Artinya Anda harus mempertahankannya ya, dan ya Anda harus tidak ragu-ragu tentang penampilan Anda. Lalu dia juga memberikan komentar tentang, ini menarik ya, tentang Erik ten Hag. Dia mengatakan kalau Erik ten Hag ini punya ide ya, artinya dia tahu apa yang ingin
dirancang, ingin dibangun di Manchester United ini, dia punya ide, artinya dia punya struktur, dia punya style, dan Anda harus mengikuti aturan-aturannya, dan dia sangat strict. Tapi saya suka itu, dia membawa disiplin, dan ini merupakan sesuatu yang saya pikir kita tidak miliki di masa lalu. Sekarang semuanya harus berada di halaman yang sama. Saya pikir Pep dan juga Klopp telah melakukan hal tersebut ya selama bertahun-tahun, dan mereka punya stabilitas di klub, dan bagaimana cara mereka menunjuk atau melakukan transfer market ya dan membangun tim. Ini merupakan hal yang sangat penting buat mereka, dan mereka mendapatkan hasilnya. Saya melihat manajer mengatakan di konferensi pers, kalau kita tidak ingin ya untuk membawa pemain hanya karena ingin membawa pemain, kurang lebih demikian, tapi kita ingin membawa pemain yang tepat, dan yang tepat ini adalah tepat dengan apa yang ingin kita lakukan, dan ini sesuatu yang klub butuhkan. Kita masih punya jarak untuk improve ya, dan kita atau dia, Erik ten Hag maksudnya, menurut Bruno Fernandes ini butuh waktu untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari kita tentang idenya bagaimana membangun sepak bola ya, bermain sepak bola. Saya percaya kita akan mencapai di poin atau di titik di mana ya kita akan bermain sebagai sebuah tim, dan setiap pemain berada di halaman yang sama. Lalu apalagi ya, ada beberapa hal sih, tentunya banyak hal, tapi gue nggak ingin membahas terlalu banyak juga ya, karena artikelnya ini cukup panjang ya. Oke, ini ada komentar tentang Bruno Fernandes yang membandingkan bagaimana media Inggris bereaksi tentang Bruno Fernandes. Dia membandingkan dirinya dengan Pepe, pemain yang didatangkan oleh Arsenal dengan nilai 72 juta pounds, datang dari Lille di tahun 2019. Dia memberikan komentar tentang ya pemain biasanya membutuhkan 1 atau 2 tahun, biasanya media mengatakan demikian, untuk bisa beradaptasi dengan Premier League. Bruno Fernandes mengatakan dia memiliki beberapa pertandingan yang buruk, dan beberapa orang mengatakan dia masih harus beradaptasi. Ini yang dikatakan Bruno Fernandes. Tapi ketika Bruno memiliki pertandingan yang buruk, ini tentang bagaimana dia terlalu banyak mengeluh atau tidak fokus di pertandingan. Untuk saya itu bagus ya, karena itu berarti saya siap, dan itulah kenapa mereka meminta sangat banyak dari saya. Ya dia ini membandingkan dirinya dengan Pepe, dan gue sepakat sih. Menurut gue ya, apa yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, menurut gue ini dia pemain bagus. Impact yang dibawa oleh Bruno Fernandes dari hari pertama dia datang ke Manchester United di zamannya Ole Gunnar Solskjaer pastinya, ini cukup besar. Dan apa yang dilakukan dia sampai dengan sejauh ini, impactnya cukup besar juga. Bagaimana di manajer yang berbeda-beda tetap mempercayakan seorang Bruno Fernandes. Gue tahu beberapa sobat Football United ini berpendapat kalau ya Bruno begini dan Bruno begitu. Ya namanya pemain sepak bola, menurut gue pasti ada up and down-nya. Tapi gue melihat secara general, kita butuh seseorang yang bisa bermain di nomor 10 dengan visi, dengan kreativitas, dengan skill, dengan teknis, dengan kemampuan assist, dengan kemampuan mencetak gol, seperti seorang Bruno Fernandes. Gue berpikir atau bahkan gue membayangkan kalau seandainya Bruno Fernandes tidak datang ke Manchester United beberapa musim yang lalu ya, mungkin posisi Manchester United tidak akan ada, katakanlah finish di posisi ketiga atau posisi kedua ya, karena pada saat itu kita mengandalkan seorang Andreas Pereira. Dan tepat sih menurut gue manajemen dalam hal ini Ole Gunnar Solskjaer memilih mendatangkan Bruno Fernandes. Gue termasuk orang yang sangat happy karena gue juga mengikuti bagaimana Bruno Fernandes ini di Sporting Lisbon ya, terutama gue mengikuti betul, gue tahu betul banyak klub di Liga Inggris, beberapa juga dikaitkan dengan Bruno Fernandes. Dan ketika Bruno Fernandes mendarat di Manchester United, gue masih ingat itu gue di kantor ya,
Dan gue sangat senang, sangat happy ketika Here We Go itu akhirnya diumumkan Bruno Fernandes ke Manchester United. Sekali lagi kenapa? Karena gue juga memantau, mengikuti betul perkembangannya di Sporting. Dikatakan di bulan Agustus 2019 Tottenham ini membuat sebuah penawaran ke Sporting, tapi masih di bawah valuasi harga dari Bruno Fernandes yang ditetapkan oleh Sporting ya. Bruno Fernandes mengingat ya, tentu saja saya ingin ke Premier League. Manajer pada saat itu Mauricio Pochettino menginginkan diri saya di sana. Ini merupakan penawaran yang bagus, tapi Sporting berusaha untuk menahan saya. Bagaimana reaksi Bruno Fernandes? Presiden dari Sporting ya, Federico Varandas, berbicara dengan saya dan dia berbicara di hari yang salah. Itu dia berbicara di hari setelah mereka menolak penawaran dari Tottenham, dan saya sangat marah. Sangat beruntung bagi saya karena manajer pada saat itu Marcel Keizer, ini orang Belanda ya, berada ya di posisi yang tepat di waktu yang tepat. Bruno menambahkan di awal Januari agen saya mengatakan kamu nggak harus khawatir ya, karena saya akan membawa sebuah klub dan ini akan menjadi dream club atau klub impian untuk kamu ya, untuk Anda. Dia tahu kalau klub impian saya adalah Manchester United. Ole memainkan bagian yang sangat besar karena dia datang untuk melihat langsung ya, melihat pertandingan-pertandingan saya. Dia melihat bagaimana saya banyak komplain kurang lebih ya menghadapi Porto. Saya banyak komplain melawan pemain-pemain mereka, melawan wasit juga. Bruno tertawa. Dia mengatakan saya komplain atau saya berkeluh kesah menghadapi semua orang yang berhadapan dengan saya. Dan Ole melihat seseorang yang sangat passion ya. Dan itu membantu dia mendatangkan saya untuk klub. Di hari pertama dia mengatakan kepada saya, just be yourself. Cukup jadi diri kamu sendiri ya. Dia mengatakan, saya tahu apa yang kamu bisa lakukan dengan bola, tapi saya juga ingin kamu itu menjadi pemimpin seperti di Sporting. Dan ini yang menurut gue yang ditunjukkan betul Bruno Fernandes. Walaupun dia secara resmi bukan kapten Manchester United, tapi gue juga melihat ada unsur kepemimpinan di sana ya. Komunikasi paling tidak yang dilakukan dia. Apalagi sekarang dia jadi kapten kan, karena Harry Maguire di beberapa pertandingan tidak bermain. Tapi menurut gue komunikasi ini merupakan salah satu ciri khas yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, baik itu ke sesama rekannya, ke pemain lawan, ataupun juga ke wasit. Ada juga ini komentar tentang Crystal Palace, Wilfried Zaha ya. Saya bermain untuk Manchester United, jadi saya tahu semua kamera ini akan ke pemain kita. Dan semua pemain ya di Premier League melakukannya. Di Crystal Palace, Wilfried Zaha ini banyak komplain ke wasit. Ini karena dia banyak dilanggar. Jadi ini sangat normal, dia berkeluh kesah katakanlah gitu, dia komplain ke wasit. Itu sangat normal. Dia menginginkan pelanggaran dan ya wasit untuk memberikan kartu kuning ke yang melanggar ya. Fernandinho ketika di Manchester City juga melakukan hal yang sama, komplain ke wasit. Dan bahkan dia menendang saya ya. Bernardo Silva contohnya, yang saya lihat merupakan yang orang melihat merupakan orang yang pendiam kurang lebih, tapi dia Bruno Fernandes melihat Bernardo Silva ini merupakan orang yang juga selalu berbicara ke wasit. Mungkin tidak secara intens ya, tapi saya melihat karena saya melihat itu juga di tim nasional, jadi saya tahu ini kaitannya dengan bagaimana Bruno ini sering juga kan melakukan komunikasi dengan wasit. Dan menurut gue ini salah satu ciri pemimpin sih dalam tanda kutip di atas lapangan, bagaimana dia berusaha untuk menancapkan dalam tanda kutip kuku posisinya di atas lapangan, siapa pemimpinnya ya, melindungi rekan-rekannya juga dalam tanda kutip. Dia yang ingin mempengaruhi sebagai seorang individu, tapi dia ingin mempengaruhi jalannya pertandingan. Dan menurut gue ini salah satu bentuk dari leadership ya dalam tanda kutip. Lalu dia juga berbicara tentang kaitannya dengan hubungannya dengan pemain lain, di komunikasi dengan pemain lain. Dia mengatakan saya tidak mengharapkan dari
pemain lain lebih dari diri saya. Artinya dia lebih mengharapkan dirinya dia ya. Dia menjelaskan, saya selalu berbicara ke setiap orang. Kalau kamu tidak ingin saya berbicara ke kalian atau berteriak ke kalian atau membantu kalian, Anda bisa atau kamu bisa memberitahu saya dan saya akan diam di pertandingan. Tapi setelahnya jangan ngomong ke saya kalau saya tidak berbicara ya, atau menyemangati atau meminta bola dari orang tersebut. Jadi kalau Bruno Fernandes disuruh diam, dia akan diam. Tapi kalau itu tidak dilakukan, dia akan aktif ya untuk melakukan komunikasi, entah itu meminta bola atau berkomentar dan lain-lain. Dia memberikan contoh Tyrell Malacia setelah kemenangan 1-0 menghadapi Leicester City. Back kiri ini berusaha untuk menahan bola, tapi Bruno Fernandes ini bebas ya posisinya di sudut lain lapangan. Bruno mengatakan, saya mengatakan ke Tyrell, kepalanya di heads up gitu ya, artinya kepalanya jangan dilihat ke bawah, ke atas gitu, artinya melihat ya, dan juga lihat sisi lainnya. Bruno mengatakan, dia mengatakan kalau Tyrell Malacia ini cukup marah ya karena Bruno mengatakan hal demikian. Tapi dia tidak mengerti apa yang saya katakan. Setelah pertandingan selesai, saya mendatangi dia. Saya menaruh tangan saya di kepala dia dan dengan kalem ya, artinya dengan tenang mengatakan, ketika saya berbicara ke kamu, saya tidak berteriak di cara yang jelek atau cara yang buruk. Saya cuman mengatakan supaya kamu ini berganti permainan, kurang lebih demikian ya. Artinya tidak usah keep the ball, tapi ya lihat sekeliling lalu umpan yang ke tempat yang kosong. Lalu dia menambahkan lagi, ya mohon maaf ya, saya cuman capek. Ini mungkin Tyrell Malacia yang mengatakan demikian. Jadi kurang lebih ya dia juga fair ya. Artinya ketika ada komunikasi yang mungkin agak panas karena mungkin kondisi pressure atau tekanan pertandingan cukup tinggi ataupun juga kelelahan, dia tetap berusaha untuk komunikasi, tapi setelahnya dia juga berusaha untuk menenangkan. Ini menurut gue sekali lagi nih salah satu bentuk leadership sih ya. Dia juga mengatakan ya, contoh pemain lain ketika komplain atau berteriak ke dia juga oke tentang hal itu. Dia ingat ketika Harry Maguire di Europa League ya, menghadapi Copenhagen tahun 2019-2020 di perempat final. Kita waktu itu bertahan dan saya berusaha untuk mengontrol bola dan untuk melewati seorang pemain belakang. Saya kehilangan bola dan dia teriak ke saya, Bruno, hold the ball ya, tahan bolanya. Saya lelah dan saya mengatakan jangan teriak. Itu di babak pertama extra time. Dan saya setelahnya, artinya di istirahat babak perpanjangan waktu ya, dia datang ke Harry Maguire dan dia mengatakan sorry karena dia berbicara teriak balik, kurang lebih demikian. Jadi sekali lagi sih gue melihat dia orang yang fair ya, artinya dia juga kalau melakukan kesalahan atau seperti apa, dia secara langsung meminta maaf kepada rekannya karena dia tidak ingin merusak keadaan harmoni di squad ya. Dan menurut gue ini cukup baik, tapi komunikasi itu tetap dilakukan oleh Bruno Fernandes. Dia juga ini memberikan komentar tentang setelah Ole Gunnar Solskjaer selesai di Manchester United setelah Watford, beberapa orang booing ya atau membu Solskjaer. Saya tidak menyukainya karena saya berpikir kenapa tidak melakukan hal itu ke pemain, karena dia merasa pemain juga punya andil di sana. Gue sepakat sih. Dan seperti kita lihat kan Bruno memang bereaksi ke arah supporter atau fans ya kan, dengan gestur menyatakan ya jangan bu Ole Gunnar Solskjaer tapi bu pemain. Dan menurut gue sepakat, dan ini yang terjadi kan setelahnya kita tahu bahwasannya masalah Manchester United ternyata bukan di manajer tapi lebih ke pemain, sikap pemain yang ini berusaha juga untuk diperbaiki oleh Erik ten Hag, terutama attitude, sikap, karakter pemain di atas lapangan. Ini merupakan bukan periode yang bagus ya, dan ini bukan hanya tentang Ole di masalahnya, karena dia melakukan hal yang sangat baik sebelumnya. Pada saat itu tentu saja Anda harus memperlakukan dia sebagai seorang manajer, bukan sebagai mantan pemain, dan saya mengerti hal tersebut. Fans juga melakukan hal yang sangat baik, terutama setelah dipecat ya.
artinya fans ini masih menyanyikan lagu tentang dia dan tentu saja masih mengingat momen tahun 99 ya. Dan ini gue alami betul, gue rasakan betul di Old Trafford, bagaimana spanduk masih ada, nyanyian selalu rutin dinyanyikan, artinya Manchester United atau fans Manchester United akamsi di sana masih melihat Ole Gunnar Solskjaer dengan apapun yang dilakukan sebagai legenda klub. Dan bahkan apa yang Ole Gunnar lakukan sebelum Ralf Rangnick datang, walaupun dia akhirnya gagal, ini sebagai bentuk bagaimana usahanya dia mengembalikan lagi klub. Tentu saja dia juga berusaha, dia juga mengeluarkan kemampuan terbaik. Dia sedikit manajer Manchester United setelah Sir Alex Ferguson yang mengerti kondisi klub. Jadi ya gue secara pribadi gue tidak pernah terlalu lihat negatif ke para mantan manajer Manchester United, karena gue paham betul mereka juga berusaha paling tidak untuk karir pribadinya ya, dan untuk Ole Gunnar Solskjaer bukan hanya karir pribadi, karena menurut gue dia tahu betul klub apa itu Manchester United. Jadi dia juga ingin melihat Manchester United ini, bukan cuma melihat tapi juga berusaha dengan sekuat tenaga ya, walaupun akhirnya gagal, tapi paling tidak dia ingin mengembalikan klub. Dan ini menurut gue salah satu faktor penting yang mudah-mudahan Erik ten Hag punya karakter demikian, bukan hanya ingin mengejar pencapaian pribadi sebagai seorang manajer, tapi juga betul-betul ingin mengangkat klub itu sendiri ya. Bruno Fernandes juga memberikan pendapat tentang Ralf Rangnick. Ralf datang dengan idenya untuk bermain dengan intensitas tinggi, pressing, dan juga karena dia biasa bermain di Jerman. Tapi ini tidak bekerja atau tidak berhasil ya, karena atmosfer. Wow, nih ternyata alasannya begitu ya, atmosfer di mana kepercayaan diri sangat rendah dan semuanya ini sangat rendah ya. Ini tentu saja sangat sulit untuk berhasil ketika kondisinya demikian. Ini bukan tentang Ralf ya, dia berusaha dengan sesuatu yang terbaik untuk dari dirinya ya. Dia merupakan manajer yang baik juga dengan ide-ide yang bagus, tapi tidak bisa fit atau tidak bisa masuk ke semua orang. Ini karena tim yang telah dibangun oleh Ole dan juga ide-idenya. Dan ketika manajer baru datang dengan ide yang baru, tentu saja ini merupakan tantangan tersendiri juga ya. Dan mungkin karena berada di klub yang berbeda, semua manajer ya, setiap manajer ini punya ide yang berbeda juga, dan mereka ingin membawa pemain yang berbeda masuk, di mana Ralf Rangnick tidak ada pemain baru yang masuk kan. Jadi menurut gue sepakat sih, memang keadaan seperti, kalau memang keadaannya hal teknis mungkin bisa diperbaiki, tapi ketika keadaan ini non teknis, ini yang sulit, dan Ralf Rangnick nampaknya tidak bisa memperbaiki hal tersebut, sehingga keinginan Ralf Rangnick untuk memperbaiki hal teknis ya, artinya bermain dengan taktik, sistem yang baru dan lain-lain, ini tidak bisa terjadi. Kenapa ya? Karena kondisi dressing room, artinya sekali lagi kondisi non teknis tidak bagus pada saat itu. Ditambah lagi tidak adanya pemain baru yang bisa dibawa oleh Ralf Rangnick, pemain-pemain yang mungkin dianggap bisa mengimplementasikan ide-idenya dengan lebih sesuai di atas lapangan. Lalu gua ada juga pendapat seorang Bruno Fernandes mengatakan, di 2 pertandingan awal ya, saya punya akurasi passing yang cukup tinggi, tapi tidak ada yang berbicara karena kita kalah. Tapi mereka mengatakan Bruno tidak menghasilkan assist, Bruno tidak mencetak gol ya kan. Jadi dianggap itu merupakan masalah. Ketika saya mencetak gol menghadapi Southampton, akurasi passing saya sebenarnya rendah. Saya tidak berada di pertandingan yang terbaik ya. Tapi karena saya mencetak gol, semuanya seperti kayak wow, Bruno melakukannya dengan baik. Ketika menghadapi Liverpool, saya memiliki pertandingan yang bagus. Semua pemain ya juga memiliki pertandingan yang bagus ketika menghadapi Liverpool. Kita menang, semuanya hype ya. Tapi kita juga melakukan banyak kesalahan di pertandingan itu. Ya gue sepakat sih sebenarnya. Artinya begini loh, kadang itu memang komentar tidak sesuai dengan statistik dan lain-lain ya. Lebih ke karena hasil, impact, kontribusi, itu yang dilihat apakah dia pemain itu bermain bagus atau tidak. Dan gue secara dengan amatiran ya, karena gue fans amatiran juga ya, gue cuman
apa sih gue ini cuman fans biasa saja. Gue kadang juga melakukan kesalahan demikian. Dan ini yang berusaha untuk gue perbaiki dengan lebih banyak lagi belajar bagaimana membaca permainan, melihat kontribusi ya kan permainan dari masing-masing pemain ke dalam sistem itu seperti apa. Sehingga ketika gue menilai si A bermain bagus, si B bermain jelek atau kurang bagus, itu bukan karena kontribusi saja, tapi memang betul-betul karena permainan. Sebentar, dia juga memberikan, tadi sudah memberikan pendapat tentang Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag ya kan. Gua sambil baca-baca juga ya artikel ini dari seorang Bruno Fernandes, karena sekali lagi dia juga memberikan tanggapan tentang bagaimana Erik ten Hag ya. Sekali lagi ini terakhir kayaknya. Dia mengatakan kalau kadang-kadang pemain ini tidak suka untuk lari. Kadang-kadang manajer membuat pilihan ketika Anda tidak mengerti ya. Dan ya Anda mungkin mengerti keuntungannya tuh lain. Artinya ya kenapa kok Anda tuh disuruh lari ya kan, pemain tuh disuruh lari banyak dan kadang pemain nggak ngerti kenapa sih. Tapi setelah diimplementasikan di atas lapangan baru pemain mengerti, oh ternyata untuk pressing, ternyata untuk ini. Itu yang dimaksud dengan Erik ten Hag. Secara individu ya, dia memanggil pemain cukup sering untuk memperlihatkan video klip ya, klip dari permainan mungkin, dan dia akan mengatakan di sini saya ingin kamu melakukan hal lain ya. Ini bagus karena pemain tentu saja butuh waktu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya tentang ide ya, untuk mengimplementasikan ide dari manajer, kurang lebih demikian. Dan Erik ten Hag pendekatannya demikian, mendatangi pemain satu demi satu, menunjukkan clips ya kan tentang seperti apa sih sang pemain itu harus bermain. Dan di bagian terakhir Bruno Fernandes mengatakan, saya tahu fans ini cukup takut ketika menghadapi Liverpool ya. Tidak ada yang mengharapkan Liverpool datang ke Old Trafford dan kalah. Tidak ada orang yang bertaruh Manchester United akan menang kecuali diri kita sendiri. Kita harus percaya diri kita ya, dan tidak ada orang lain yang akan bisa membantu kita untuk memenangkan pertandingan. Ini tentang kita melakukan pekerjaan kita, mendukung sesama, membawa energi yang positif, dan ya meminta pemain lain ya dengan cara yang bagus. Lalu Bruno Fernandes tersenyum. Ini mungkin akan ada Disneyland style ya happy dari Bruno Fernandes setelah semua ini. Bisa jadi sih kalau gue melihat ini udah selesai ya wawancaranya, cukup panjang sebenarnya artikelnya, tapi ya gue mohon maaf tidak gue bawa semuanya, gue bahas semuanya, dan mohon maaf juga kalau mungkin tadi translate-nya atau rangkumannya ada yang salah. Tapi kalau gue melihat Bruno Fernandes ini sosok yang positif, sosok yang fair, punya kualitas yang bagus. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan banyak manajer, paling tidak di Manchester United, bagaimana dia bisa memiliki penilaian dari masing-masing manajer. Dia tahu karakteristik masing-masing manajer, menandakan dia pemain yang cerdas ya. Dia tahu perbedaan gaya, apa yang diinginkan, perbedaan karakteristik dari masing-masing manajer, dan dia selalu menanggapinya dengan positif. Menurut gue nih hal yang baik. Dia juga pemain yang suka berkomunikasi di atas lapangan, memiliki leadership yang bagus. Gue pernah bahas di beberapa video gue sebelumnya tentang kapten favorit gue sebenarnya di Manchester United. Bagi yang tahu, Sobat Football United, ya betul, sosok Bruno Fernandes. Sekarang gue melihat apa yang dilakukan di Sporting, apa yang dilakukan di Manchester United, gayanya, komunikasinya, sekali lagi bagaimana dia membela timnya, membela rekannya, membela klubnya di atas lapangan. Menurut gue ini sesuatu yang spesial. Sekarang di masa Erik ten Hag pun juga gue melihat perannya di atas lapangan secara teknis ya, ini juga tetap ada, tetap merupakan sosok yang vital, sosok yang penting. Erik ten Hag punya skema yang baru dengan Bruno Fernandes yang ditempatkan lebih ke depan sebagai nomor 10, dan gue menilai ini merupakan posisi terbaik dari seorang Bruno Fernandes. Ya mudah-mudahan dia bisa lebih berkembang lagi, karena gue percaya Erik ten Hag akan mampu mengeluarkan kemampuan Bruno Fernandes sehingga mampu atau akan bermain di kapasitas tertinggi.
mudah-mudahan tidak ada cedera, mudah-mudahan bisa lebih konsisten. Memang betul sesekali dia bermain tidak bagus, tapi menurut gue ini tidak menutupi ringan amatiran ala gue. Ini menurut gue ya, bagaimana ya memang bagusnya kehebatan seorang Bruno Fernandes secara umum. Sekali lagi, semua pemain memiliki masa-masa bermain buruk, bermain jelek, tapi bagaimana mereka bisa bounce back dari hal tersebut. Dan gue melihat Bruno Fernandes ini salah satu pemain yang cukup cepat bisa bounce back ketika dia bermain tidak bagus. Memang betul beberapa kali akurasi umpannya tidak bagus dan lain-lain, tapi menurut gue sekali lagi di dalam sepak bola salah keputusan dan lain-lain ini merupakan hal yang normal, hal yang biasa. Cuman bagaimana pemain ini bisa belajar dari hal tersebut sehingga ya kontribusinya akan terlihat lebih jelas ke dalam tim. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United pendapat dari wawancara Bruno Fernandes, atau mungkin pendapat tentang Bruno Fernandes, bisa drop di kolom komen. Sekali lagi gue doakan sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Sudah mulai gelap di sini, gue harus balik ke rumah, sudah semakin dingin juga. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.